Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian atau kuliah Solusi Spiritual, saya mohon maaf kita belum bisa melanjutkan buku itu. Insya Allah nanti Jumat depan kita mulai lagi. Ini masih berusaha menghabiskan pertanyaan, tapi ya susah memang, minimal mengurangi sebanyak-banyaknya pertanyaan yang masih numpuk ini. Pertama, Ustadz, anak hiperaktif itu apa ada jinnya? Ada jinnya. Dibacakan apa? Kalau saya penyakit dibacakan apa itu ya sudahlah. Gini, mudahnya supaya penyanyi tidak selalu bertanya soal dibacakan apa. Itu gini guys, mudahnya. Kalau masalah itu menyangkut diri kita sendiri, maka bacakan atau baca atau ya baca ya sebanyak-banyaknya beristighfar. Sekali lagi, kalau masalah ini menyangkut diri kita, masalah kita sendiri, banyak-banyaklah beristighfar. Ini nasihat Syekh Hasan Bisri, juga dari Nabi SAW, juga tentu dari Allah SWT, bahwa orang punya masalah itu umumnya karena dosa diri sendiri, karena salah sendiri. Kita wajib, bukan wajib sih, kita harusnya buruk sangka pada diri sendiri, jangan terlalu banyak baik sangka pada diri sendiri. Kalau kita ada masalah, segera balik ke awake dhewe, kakean dosa wis ngono. Sehingga banyak-banyaklah beristighfar jika masalah itu menyangkut kita, diri sendiri. Ya tentu ada doa yang lain-lain, tentu ya hizib asmaul husna itu tentu sebagai dasarnya. Jika menyangkut orang lain, apapun masalahnya, berulang kali saya sampaikan, kalau saya ada masalah siapapun, menyangkut apapun, utamanya baca Al-Fatihah atau bacakan Al-Fatihah atau suruh baca Al-Fatihah. Terutama kalau kita yang membacakan, ketika ihdinas siratal mustaqim, baca itu ayat, lintaskan dalam hati, ya Allah beri petunjuk dia, ya Allah mudahkan dia, dan seterusnya. Intinya ya apa hajatnya orang yang konsultasi pada penjenengan waktu ihdinas siratal mustaqim itu. Anak ini misalnya, anak ini hiperaktif, apa ada jinnya? Ya jangan selalu kambing hitamkan jin ya. Ya mungkin ada, mungkin, tapi anak kecil itu justru tidak mudah kena jin sebenarnya, karena tidak punya dosa. Tapi memang bisa juga. Tapi yang jin itu indigo itu pasti jin itu. Kalau anak hiperaktif ya bisa jadi karena faktor ya anatomi tubuhnya, kemudian struktur psikologisnya bisa aja. Tapi bacakan Al-Fatihah. Keponakan saya sangat lambat berbicara. Lah aku kira gak duwe ilmu ya apa carane supaya bisa berbicara, sudah ndak usah mikir. Bacakan Al-Fatihah. Nek perlu didoni late, ya jangan. Nek sing ngidoni wong tuane gak apa-apa, tapi nek wong liya ya aja lah. Ada memang dukun yang gitu itu, ya dukun tapi dungakne lo kon mangap gitu nih.
Ya muntah langsung kira-kira. Enggak, tapi kalau terapis enggak mungkin lah. Jangan kalau ini apa ini spiritualis jangan dengan cara itu. Gila nih. Kalau kalaupun itu titik ya misalnya ditiup di air silahkan. Tapi aja didon ya, ditiup aja. Tidak apa-apa ditiup. Nabi juga pernah meniup tangan beliau kemudian diusapkan ke tubuh beliau. Jadi kalau menyangkut orang lain, apapun masalahnya, induk doa adalah Al-Fatihah. Dan panjenengan punya vibrasi terbesar loh, Fatihah loh. Di antara semua bacaan yang paling banyak sampean baca apa? Fatihah kan? Jadi simpanan di hati ini, simpanan di diri kita ini, yoni kita ini, energi kita ini secara spiritual paling banyak adalah Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah langsung ya vibrasinya besar karena sudah punya simpanan kita. Dan Quran sak katamene kan gue pakai akeh sing ngatamne Quran. Paling poso tok ngatamne. Kupun kadang-kadang terpaksa. Tapi nek Fatihah, makanya pesan ulang saya, nikmati baca Fatihah, hayati baca Fatihah, masukkan, resapi, biar Fatihah itu ada di diri kita. Kita memiliki vibrasi Fatihah. Vibrasi itu getaran, kekuatan, energi Fatihah. Jadi penyiaran baca Fatihah itu kalau bisa menikmati betul memang ya luar biasa, istimewa banget. Fatihah itu istimewa banget. Induk segala doa. Bahkan induknya Al-Quran kan. Preambulnya Al-Quran itu Fatihah. Jangan pewes apal terus maca ngewes, jangan lah ya. Ya pancen iso sih. Salat lho gak eling belas lho. Bahkan mikir apa Fatihah jalan. Mengapa? Bisa apa? Bukan apa aja nih, ngapal. Ngapal itu kandil sampai gak kerosone gitu ya, itu ngapal. Ya maka saya anjurkan, ya cobalah diusahakan waktu baca Fatihah itu rada dipenggak diri, dipenggak ya mas, dikendalikan diri kita, dikendalikan supaya kita itu tidak kemana-mana gitu. Pemenang pas sholat, ya iman banget pas sholat terus Fatihah bablas. Wah yo janganlah ya. Ngono ya ngono ning aja ngono ya, aja kebangetan lah ya. Sholat itu kadang-kadang memang ya gitulah, itu umum, sudah kita juga pernah ngalami, saya juga pernah ngalami begitu. Tapi ayo kita nasihati, kita sudah bertahun-tahun kuliah solusi spiritual masuk pancet ya kualitas Fatihah ya, janganlah ya. Fatihah kita harus meningkat kualitas kita, kualitas bacaan kita maksudnya, vibrasi Fatihah kita gitu nggih. Jadi nanti kalau ada apapun masalahnya, kalau menyangkut orang lain sudah suruh baca Fatihah, di samping juga tentu baca doa-doa yang lain, tapi induknya itu sudah. Dan kalau penjenengan bacakan orang lain ya bacakan Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri, terapis nomor wahid sahabat Nabi SAW, itu terapis paling top ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu top terapis ya. Orang yang datang minta yang bertombo apapun bacanya Fatihah, dan satu kali beres untuk Abu Sa'id ya. Baca satu kali beres, awal baca 100 kali belum tentu ya. Tapi kalau orang gila memang 3 kali baca, pagi sore gitu. Ini ada yang orang Majnun itu datang ke beliau, ternyata juga berbeda. Pagi 3 kali, sore 3 kali, dan itu 3 hari baru sembuh. Dan kalau jengking atau sakit apapun sekali sebelum beres. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah awal dia ya itu rumah saya ya, merasa diri. Tapi yang jelas kita ini punya senjata, kita ini punya modal, kita ini punya andalan. Apa? Al-Fatihah. Itu disebut surat syifa. Nama lain Al-Fatihah itu sampai Ummul Quran, Ummul Kitab, dan banyak nama lain adalah surat Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa artinya? Obat, terapi, penyembuhan, penyembuh ya, obat. Namanya loh obat. Surat ini namanya memang diberi nama obat. Nama lain memang banyak. Paling banyak surat itu yang punya banyak nama itu memang Al-Fatihah. Tapi untuk KSS yang kita kenal surat Fatihah adalah surat Asy-Syifa. Oke? Baik, yang kedua, Ustadz, setelah Bapak dirawat di rumah sakit, Bapak agak pikun
Tapi yang buat saya khawatir, beliau bilang ada yang jaga rumah dan kendaraannya. Beliau sebut 2 nama yang jelas itu tidak ada. Jika Bapak dulu ada ilmu-ilmu yang kami tidak paham, harus gimana? Napa wonten santri KSS yang domisili di Malang. Wah, ini berarti rumahnya Malang. Ya nanti ini dia mencari terapis, cari santri KSS rumahnya Malang gini. Entahlah nanti siapa yang rumahnya Malang, atau kalau enggak bisa ngubungi ke Al-Qatar lah, siapapun ini sudah banyak yang bisa. Ini memang saya juga menyaksikan berkali-kali. Ini juga moga-moga kita terhindar dari itu ya. Orang yang ilmu spiritualnya abu-abu rata-rata susah wafat. Wah enak susah wafat gak mati-mati. Oh nggak enak itu. Oh, menjelang wafat tuh saya itu waduh sakitnya luar biasa, kata para tokoh yang menekuni itu. Tapi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas orang nazak itu sama dan ditusuk 300 pedang, 300 tusukan pedang. Wallahu alam. Ini kalau yang mati suri kemarin katanya nazak atau menjelang ajal itu sama dengan dibeset apa namanya? Dikuliti ya, dibeset kulitnya dari atas sampai kaki, dibeset pelan-pelan. Rasa sakitnya, wallahu alam. Tapi makanya kita mohon perlindungan pada Allah SWT. Allah mahawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Tapi begini, memang gitu ya. Itu ya sudah merupakan sunnatullah ya, hukum Allah SWT. Orang yang baik wafatnya mudah, orang yang tidak baik wafatnya susah. Lah ini ya dianggap orang baik, tapi karena ilmunya menyimpang, spiritualnya menyimpang, isi dirinya banyak abu-abu, banyak tidak sesuai syariat, ya susah. Nah ini dibacakan apa? Ya kalau kita KSS ya bacakan Asmaul Husna dong. Ya bacakan hizibnya itu mulai dari awal sampai akhir itu. Tapi terutama yang induknya kan Asmaul Husna. Jadi dibacakan Asmaul Husna. Untuk merontokkan ilmu itu ya, mencabut ilmu itu banyak caranya. Kadang-kadang dibacakan Fatihah aja bisa hilang. Jadi kalau yang rumahnya Malang saya tidak tahu ini, tapi yang jelas ini kan disiarkan di YouTube sehingga akan diketahui siapa yang punya pertanyaan ini, nanti bisa menghubungi orang-orang yang ada di YouTube itu, di komentar-komentar kan tahu nomor. Ya, gimana ya caranya? Yang komen-komen itu bisa diketahui nomornya enggak, Mas? Oh, enggak bisa ya. Oh, gitu ya. Ya harus menghubungi ke sini ya, berarti ke Mas Khalid ya. Ke siapa? Ke adminnya, lewat admin. Tapi beginilah. Nasihat utama saya kalau terkait dengan begini ini, dengan orang yang sakit kemudian lemeng itu apa sih? Ngomeng bahasa Jawa juga ya. Apa Mas? Apa lemengnya apa? Ya pokoknya ngomong, jadi ngomong enek sing diomong aneh-aneh gitu. Itu tanda bahwa dia punya ilmu spiritual. Tapi yang enggak selalu deh, jangan lalu kok enek wong loro ngomong panas kan juga gitu, badan panas semua. Tapi ini tanda yang lazim ya, bahwa orang yang sakit kok ndleming ngomong sing ora-ora, bahkan kemudian enek rodok pikune, rodok lanture, itu biasanya punya cekelan. Kalau berupa barang ya harus diambil, keris misalnya harus diambil. Kalau punya ilmu ya dicabut. Cara mencabutnya ya bacakan hizib Asmaul Husna. Atau dimulai saja bacakan Fatihah dulu. Kalau sudah Fatihah sudah bisa ya beres. Pokoknya
senjata utama kan apa istilahnya PPK-nya. PPK pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada kasus ini, kasus spiritualitas, kasus apa ini? Ya kasus seperti itu. PPK-nya ada Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Sudah itu. Nek penjenengan bacakan itu kok enggak mempan, ya berarti ada masalah lain. Mungkin penjenengan belum wudu, atau mungkin ya perlu dibacakan Asmaul Husna itu. Hizib Asmaul Husna, bukan hanya Asmaul Husnanya. Mulai dari Fatihah kemudian dan seterusnya itu. Ini nggih. Baik. Ada yang bertanya? Monggo. Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 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 Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Oh, bagus ini. Kalau penjenengan punya anak cewek semua, misal ya, misal cewek semua, oh ini lebih rentan. Sebab biar anak 15 tapi cewek semua, bagiannya hanya 2/3. Yang sepertiga bagian saudara yang lain. Maka hukumnya malah ya dalam tanda kutip ya wajib dihibahkan. Jangan sampai mati dulu. Ojo mati sih. Kudu dihibahkan dulu supaya habis atau hampir habis lah. Kalau anak perempuan semua loh ya. Ini saya sarankan kalau ada yang punya anak hanya perempuan, itu haknya kalau anak perempuan 1 itu hanya maksimal separuh. Kalau punya anak 2 atau lebih atau 15 atau bahkan 30 tapi itu KB hanya 2/3. Yang sepertiga diwaris yang lain. Agak jauh tetap ini tidak bisa diambil semuanya. Maka dihibahkan. Nah kalau anak laki-laki dan anak perempuan, kalau namanya hibah, ya bebas penjenengan. Sesuai dengan rasa keadilan penjenengan. Iki anakku sing lanang tak sekolah nih dulu. Sing itu iki gak patek sekolah. Oke, nek ngono tak kai serodo akeh. Boleh. Anak perempuan diberi lebih banyak dari anak laki-laki, boleh, namanya hibah kok. Tergantung kemauan, keadilan. Ini yang terpenting itu. Keadilan orang tua. Tapi kalau anak Ustaz kan laki semua ya enak. Iya, sepertinya begitu. Tapi sesungguhnya kalau namanya hibah itu enak semua, laki-laki perempuan enak semua. Bahkan tentu biasanya ya anak perempuan kan ya dalam tanda kutip lemah ya. Tentu orang tua harus lebih bijak. Ini nanti anakku itu sing tak eloki gambaran gitu ya. Yang nanti saya masa tua saya bersama anak perempuan saya, maka saya beri lebih banyak. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus sama, juga tidak harus lebih banyak laki-laki, tidak. Tapi kalau warisan 2/1 adalah ketentuan Allah SWT. Tidak boleh ditawar. Jangan penjenengan mencoba-coba menawar. Itu dosa. Kalau sudah menjadi warisan kok tidak mau membagi 2/1, itu dosa. Kalau sengaja melanggar loh. Tapi kalau karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Karena ketentuannya sudah pasti, ayat Muqaddarah sudah 2 ya 2, tidak bisa ditafsir lagi. Lidzakari mithlu hadzil unthayain itu diulang 2 kali dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 11 dan An-Nisa ayat 176. Dan ayat Mawaris sudah berulang kali saya sampaikan, dimulai dengan yusikum, Allah wanti-wanti, Allah SWT berpesan. Kemudian diakhiri dengan ancaman, siksa bagi orang yang tidak taat. Berat loh. Makanya sedikitkan warisan bagi ketika punya masih hidup, namanya hibah. Ya nanti kalau sudah menjadi warisan tinggal sedikit, gak mungkin tukaran. Biasanya akeh yang tukaran ibu. Nek saiki kan gak mungkin ada tukaran lah, apa tukaran. Terutama anak perempuan, sebaiknya harus kalau punya anak perempuan harus diamankan ketika masih hidup. Gitu nggih? Monggo yang lain. Kalau enggak ada saya jawab ini lagi. Oh ya monggo. Oh ya, silakan Bu Sukiyati. Ada mic-nya? Monggo silakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Nggih. Untuk menjadi pembunuh ya. Nggih. Ora sakit nih. Hmm. Bagus. Iya, iya. Hmm. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iyalah, memang biasanya kalau punya keluarga itu di apa? Ditawar itu keluarga yang sakit ya, parah itu biasanya keluarganya dikumpulkan kemudian disuruh mengikhlaskan. Ada kok kejadian sakit enggak ya sembuh enggak, sakit terus ya, wafat juga enggak, ternyata ingin menyaksikan anaknya dihijabi. Begitu dihijabi enggak ada 5 menit wafat. Dan banyak kasus seperti itu. Jangan merasa menjadi pembunuh ya, enggak usah, itu bukan pembunuh. Kita mendoakan, Nabi mengajarkan doa, ya Allah, jika sembuh itu lebih baik bagi kehidupan saya, sembuhkan segera. Tapi jika wafat itu lebih baik bagi saya, wafatkan. Itu boleh. Doa seperti itu boleh. Ada hadisnya, saya tidak hafal. Ya, jangan juga tidak ngafalkan juga tidak apa-apa. Boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya bahwa memang ada bacaan-bacaan tertentu yang digunakan untuk ya orang yang sakit parah. Biasanya paling terkenal adalah Yasin. Yasin memang yang paling terkenal itu. Tapi untuk KSS ini ya Yasin boleh, bagus. Tapi kan jangan lama-lama, kan mendoakan itu jangan lama-lama ya. Fatihah kalau cukup ya. Atau hizib itu kan lebih pendek daripada Yasin. Tapi kalau tidak ya silakan bacakan Yasin. Intinya beginilah. Intinya seluruh Al-Qur'an itu adalah doa. Seluruhnya Al-Qur'an adalah doa atau wasilah doa, pengantar doa. Mana penjenengan baca silakan kemudian bermohonlah. Boleh. Ya. Baik, kemudian ya sekali lagi kalau soal jamaah paling banyak ya di masjid lah pahalanya. Kalau di rumah ya tetap 27 mungkin ya malaikat yang tahu ini. Tapi ya 27 yang kurus itu. Apalagi kalau biasa selalu di rumah, maka malaikat paling males nyatet itu. Terus gak tak catat ini bolak-baliknya omai, gak tahu yang masjid, gak adek, kira-kira gitu. Tapi kalau sesekali di rumah, terpaksa di rumah, apapun dibuat. Gitu. Silakan Mas Alvan.
Mm-mm. Ya. Apa? Ya. Baik. Baik. Baik, memberi makan ikan atau makan binatang apapun dari makanannya dia dan makanannya dia adalah binatang, ya boleh. Boleh. Tapi tentu jangan sampai menyiksa ya. Usahakan ya dimakan, langsung dimakan. Kan itu yang buat Allah SWT, yang buat dia punya makanan seperti ya. Di laut pun ada makan, saling makan, di hutan juga saling memakan. Itu sunatullah, sudah. Bukan salah Gusti Allah. Allah SWT tidak mungkin salah, tapi itu adalah ketentuan Allah SWT. Ada tentu beberapa binatang yang memang makanannya, kadang-kadang ikan juga sama ikan. Kalau saya misalnya di rumah itu yang di Jombang itu, tak gorengnya cecek misalnya, tak kasihkan makan, ya langsung dimakan, jangan lalu disiksa dulu, enggak usah, ya pokoknya langsung kan. Intinya kita boleh memberi makan binatang piaraan kita dengan binatang yang lain kalau itu memang makanannya, itu ya, asal tidak menimbulkan penyiksaan. Yang kedua ini problem soal haji itu, masya Allah, saya itu prihatin. Saya tidak tahu sebenarnya bagaimana sih, tapi kan baru kali ini tuh kejadian seperti ini tuh. Dulu-dulu kan lancar, oke, ada bukan penundaan sih, ada istilahnya masa tunggu tuh. Tapi tidak ada kenaikan seperti yang dahsyat seperti sekarang ini. Ibu saya kan kena juga, ibu saya kena 51 juta. Padahal dulu katanya 35 sudah, karena sudah ada ditalangi oleh dana abadi itu. Saya ngeri kalau mempertimbangkan ini sopo sing salah. Adakah yang salah? Kalau ada sengaja yang salah ya sudah, nanti tanggung jawab akhirat. Apa karena dipinjam digunakan untuk proyek misalnya infrastruktur atau gimana? Wallahu alam. Saya tidak menuduh, saya juga tidak menduga, tapi memang baru kali ini kasus ini. Yang ngalami kalau tidak bisa haji tidak dosa. Kalau menjual sepeda motor malah dosa kira-kira. Karena apa? Sepeda motor jelas alat vital, bukan alat utama. Alat utama untuk cari ekonomi kok. Sepeda motor ini kan kalau dijual lalu dia kehilangan mata pencaharian, tidak boleh. Haji itu manis atau ilai sabila, sepanjang mampu, sesuai dengan kemampuan wajarnya. Allah SWT Maha tahu. Tapi yang berat itu yang punya kuasa untuk menentukan iya tidaknya ini. Kenapa begitu? Dan lebih saya sesalkan itu tidak ada pendamping. Wah, itu tidak manusia. Ibu saya usianya 90 tahun, 89, ya 90 tahun waktu nanti menunaikan ibadah haji. Itu tidak boleh punya pendamping. Pada adik saya sudah daftar sudah berapa tahun yang lalu untuk menjadi pendamping. Ternyata tidak bisa sekarang. Harus ya pokoknya cul-culan. Coba manusiawi enggak? Kalau mestinya yang punya kuasa itu punya hati, harusnya ketentuan itu jangan dipakai. Harus bagaimanapun orang yang sudah daftar lama dinding tidak apa-apa untuk ini supaya dapat mendampingi. Toh jumlahnya juga tidak sampai 50
ribu kok. Ya paling 3.000 lah kira-kira jumlah yang lansia itu, entah berapa kemarin itu saya diajarkan, tapi tidak boleh. Sudah saya beritahu, ibu saya umurnya tahun ini 90. Kok lahir tahun 33 kan berarti 90 kan? 1933. Sekarang 23 kan 90 tahun. Tidak ada pendamping. Coba. Kan zalim itu. Lah tidak haji. Ya gimana? Memang sudah daftar lama, sudah nunggu 10 tahun lebih kayaknya. Kalau dapat kesempatan tidak digunakan kan gimana? Tapi kalau digunakan tidak ada pendamping, susah itu. Ini zalim loh. Zalim. Sekali lagi zalim. Kalau ada jamaah haji jelas orang-orang tua lalu dibiarkan lepas. Apa ada petugas haji yang telaten ngupeni sak ganteni cepopoke pampersnya terus pokoknya ngeternya jeding, bagaimana kan harus keluarganya, harus anaknya atau pokoknya keluarga lah, pendamping lah, bukan petugas haji. Petugas haji itu umum satu orang ngayai 450 atau berapa itu sak kloter itu. Baik gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa walaupun haid sebaiknya wudhu. Kalau mau berbuat apa-apa, berbuat baik, mau tidur juga wudhu. Tapi kalau junub ya aduh sih, ojo mau wudhu. Ya wudhu boleh tapi ya mandi. Memang Nabi SAW kalau mau mandi besar itu wudhu dulu baru mandi. Tapi kalau penjenengan mungkin tidak bisa, agak gerayah-gerayah, oke mandi kemudian baru wudhu, tidak apa-apa. Gitu kan? Sudah jam 8 ya, kurang 10. Oke, masih ada. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, selesai. Silakan Mas Halim. Gimana Mas? Oh ya. Baik. Ya sebenarnya untuk memutus kontrak dengan perjanjian jin itu asal misalnya kita masuk salah satu hizib itu otomatis sebenarnya. Tidak usah pakai al-baro'ah. Al-baro'ah itu memutus perjanjian antar sama manusia ya waktu itu. Tapi umpama digunakan untuk itu ya boleh. Ayat manapun wis. Sama gunakan untuk ya baca dulu untuk wasilah itu. Kemudian berdoa. Itu boleh. Tapi yang kalau di Asmaul Husna kan waqul ya al-haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu sudah cukup itu untuk memutus apa hubungan. Memang biasanya kalau ilmu itu, ilmu hitam atau ilmu abu-abu itu biasanya ada semacam, terutama hitam ya. Hitam itu mesti pakai kontrak, pakai perjanjian dengan jin. Nah itu mereka makanya susah untuk diajak tobat itu karena itu. Makanya harus dipaksa cabut aja. Mencabut ilmu itu dengan Fatihah juga bisa, dengan sholawat bisa. Tapi yang paling terkenal ya kalau kita ya Al-Fatihah. Kemudian plus hizib dasarnya, bukan plus ya, dasar orang yang membaca Fatihah itu sudah punya hizib Asmaul Husna gitu maksudnya. Karena itu dasar spiritualnya. Baik. Ada lagi? Sampun nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian pendengar semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.